Halo Sobat Arkatama, setelah kemarin kita membahas tentang proses pembuatan website, next kita bakal bahas bareng tentang proses pembuatan footer juga header melalui platform website. Tapi emangnya apa aja sih fungsi dari footer dan header melalui platform website? Header sendiri berfungsi untuk menampilkan identitas utama sebuah website yang biasanya terdapat nama brand juga logo. Selain itu, header ini juga mengarahkan pengunjung ke dalam navigasi menu yang sudah disediakan. Sedangkan footer itu mencakup informasi tambahan yang memang sudah dikemas secara ringkas hanya dalam satu section saja. Nah, setelah kita mengetahui fungsi dari footer juga header pada halaman website, sekarang aku bakal kasih tutorial kepada Sobat Arkatama tentang bagaimana cara pembuatan dari footer juga header secara praktis juga efisien. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bahas bareng-bareng. Nah, hal pertama yang bisa teman-teman lakukan yaitu langsung saja kita beralih ke bagian plugin. Lalu bisa kita lihat bahwa di plugin ini meliputi plugin terpasang, tambah baru, juga editor berkas plugin. Tapi karena kita akan mengunduh plugin Elementor dari header maupun footer, maka kita langsung saja pilih tambah baru. Nah, pasti teman-teman bertanya nggak sih, emang Elementor dari footer maupun header di sini itu fungsinya untuk apa gitu. Nah, jadi agar tampilan website dari teman-teman itu bisa terlihat seperti yang ada di layar, yang terdiri dari navigasi, alamat, ataupun headernya itu seperti ini, bisa mencakup beranda, tentang kami, layanan maupun sebagainya, itu bisa teman-teman atur melalui plugin dari Elementor header maupun footer. Nah, jadi setelah kita memilih tambah baru di plugin, maka berikut adalah rekomendasi plugin yang sudah direkomendasikan oleh WordPress itu sendiri. Tapi karena kita akan mencari plugin dari Elementor header maupun footer, langsung saja kita cari di sebelah sini. Kita tunggu sebentar. Ini bisa kita lihat ya bahwa kita akan memilih Elementor yang pertama ini, yang merupakan Elementor header dan footer builder, dan caranya juga sama seperti pengunduhan dari plugin pada umumnya. Maka kita akan pilih install, lalu setelah tunggu sebentar, lalu teman-teman bisa pilih aktifasi dari Elementor plugin yang sudah terpasang. Nah, caranya bagaimana untuk mengetahui bahwa si plugin ini sudah terpasang atau belum? Kita beralih ke bagian plugin terpasang. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita akan diberitahukan apakah Elementor atau plugin yang sudah kita unduh itu sudah terpasang atau belum. Nah, di sini kan ada tulisan nonaktifkan, berarti bahwa si Elementor dari header dan footer builder ini sudah teraktifkan di website Tavira Shop. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita beralih ke dashboard tampilan. Lalu kita pilih Elementor header dan footer builder. Kita tunggu sebentar. Nah, selanjutnya kita pilih header dan kita klik sunting. Nah, untuk mengedit terkait dengan tampilan header di laman website kalian itu seperti apa, selanjutnya kita pilih sunting dengan Elementor. Tunggu sebentar. Nah, berikut adalah tampilan setelah kita memilih sunting dengan Elementor. Hal pertama yang perlu teman-teman lakukan yaitu kalian harus membuat sketsa terlebih dahulu terkait dengan tampilan yang akan muncul di bagian menu header di website teman-teman. Nah, di sini karena aku ingin memunculkan logo, menu, serta media sosial di header nantinya, maka aku akan memilih struktur yang bagian ini. Nah, bisa kita lihat bahwa di bagian section atau menu header ini terdiri dari 3 kolom. Nah, lalu bagaimana caranya untuk mengatur dari masing-masing kolom ini? Kita pilih bagian kotak ini, lalu karena di bagian ini akan aku isi dengan logo, maka kita langsung saja scroll ke bawah sampai kita menemukan site logo. Lalu kita drag ke bagian kolom ini. Nah,
karena sebelumnya sudah aku unggah terlebih dahulu terkait dengan logo dari Tafira ini, maka dari WordPress-nya akan secara otomatis muncul ketika aku mendrag terkait site logo dari Tafira. Lalu gimana caranya apabila kita belum mengunggah terlebih dahulu terkait logonya ini? Nah, kita pilih custom image, lalu kita pilih gambar. Nah, di sini teman-teman bisa langsung saja memilih gambar yang akan menjadi logo dari bisnisnya teman-teman. Lalu pilih sisipkan media, seperti itu. Nah, di sini juga teman-teman bisa mengatur terkait ukuran gambarnya itu ingin seperti apa. Oke deh. Karena bagian logo sudah selesai, maka langsung saja kita ke bagian kolom yang menu. Nah, caranya juga sama. Kita pilih bagian kotak ini, lalu kita scroll ke bawah untuk memilih navigation menu. Lalu kita drag. Di sini karena dia masih belum terintegrasi, karena di menu ini kita masih memilih blok. Nah, agar dia bisa terintegrasi atau secara otomatis tertampilkan menunya, maka kita pilih produk. Lalu gimana caranya agar bisa secara otomatis tampil di bagian menu ini? Maka teman-teman harus mengatur terlebih dahulu ke bagian dashboard di menu. Nah, untuk caranya bisa teman-teman klik link di atasnya. Oke deh. Lanjut, kita atur terlebih dahulu dari masing-masing tulisan home, about, us, juga produk sampai blog ini ke bagian gaya. Nah, untuk ukuran dari masing-masing ini juga kita bisa ukur jaraknya di bagian horizontal padding. Nah, aku akan atur sampai ke angka 25. Lalu untuk jarak atas sampai bawahnya juga bisa teman-teman atur melalui vertical padding. Sini aku akan menyesuaikan dengan jarak antara menu serta logo dari Tafira, maka aku akan mengatur sampai ke angka 30. Space between-nya juga bisa teman-teman atur. Nah, seperti ini. Row spacing-nya juga sama, ini akan mengatur dari sini ke sini jaraknya. Nah, seperti itu. Lanjut, kita akan mengatur terkait dengan tampilan dari font dari home, about us sampai blog ini. Nah, kita pilih ke penulisan, kita pilih ini. Nah, di sini kita akan pilih font family-nya terlebih dahulu. Karena Tafira ini menggunakan font family dari Poppins, maka kita langsung saja pilih Poppins. Gitu. Untuk ukurannya juga bisa menyesuaikan dengan keinginan teman-teman, serta ketebalan dari masing-masing fontnya juga bisa diukur atau disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Tapi di sini aku akan memilih normal. Oke, seperti itu. Lalu bagaimana caranya ketika kita memilih masing-masing dari menu ini itu warnanya disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan aku ingin mengubah dengan warna merah. Nah, di sini kita pilih over. Nah, kita beralih ke bagian text color. Untuk warnanya juga kembali untuk menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Tapi di sini aku akan memilih dengan warna merah. Bisa kita lihat, dia akan secara otomatis ketika kita memilih, dia akan muncul warna merah di sini. Seperti itu. Lalu karena bagian menu serta logo sudah kita setting, kita langsung saja ke bagian kolom terkait dengan media sosial. Caranya juga sama, kita pilih ke bagian kotak, lalu kita cari ikon sosial. Nah, kita drag seperti biasa. Nah, maka dia akan secara otomatis muncul terkait dengan ikon media sosial yang diinginkan oleh teman-teman. Nah, misalkan aku akan mengubah ikon sosial media dari Facebook ini menjadi Instagram. Nah, kita pilih nih ikon sosial Facebook. Lalu kita pilih pustaka ikon. Kita pilih Instagram. Lalu kita pilih sisipkan.
Di sini dia akan secara otomatis berubah menjadi ikon sosial media dari Instagram. Lalu gimana caranya agar ketika kita mengklik ikon media sosial Instagram ini akan secara langsung beralih ke akun media sosial Instagram dari bisnis teman-teman? Di sini teman-teman langsung saja mem-paste atau menempelkan terkait dengan tautan dari akun bisnisnya teman-teman di sini. Gitu. Lalu untuk terkait dengan gaya juga bisa teman-teman atur. Kapan aku atur sampai 18 aja deh. Terus paddingnya juga bisa diatur. Aku akan beralih ke angka 0,5 saja. Spasinya juga bisa teman-teman atur terkait dari jarak salah satu sama lain terkait dari icon media sosial ini. Jarak barisnya juga bisa diatur. Nah, radius bawahnya atau gimana sih caranya biar dia ini sejajar dengan menu juga logo. Kita pilih bagian margin kelanjutan. Nah, kita pilih sampai angka 24 juga. Nah, dia akan secara otomatis ya bisa terlihat bahwa dia sudah sejajar dengan kolom logo, menu, serta media sosial. Seperti itu. Lalu gimana caranya biar di belakang si menu ini tuh ada warnanya gitu atau border backgroundnya? Nah, kita beralih ke bagian navigator, kita ke bagian kontainer, kita ke gaya, lalu kita pilih jenis latar. Nah, kita pilih klasik. Nah, di sini warnanya bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Misalkan aku pilih warna krem. Nah, seperti itu. Maka dia akan secara otomatis memunculkan warna dari background krem seperti itu. Nah, kurang lebih itu adalah cara untuk membuat header di laman website teman-teman. Nah, terus gimana sih taunya biar si header ini itu udah ke-publish atau belum? Nah, kita pilih terbitkan. Kita tunggu sebentar, kita lihat apakah dia sudah secara otomatis sudah muncul atau belum. Nah, dia secara otomatis akan muncul seperti ini. Oke, setelah kita berhasil membuat header di laman WordPress, next kita bakal lanjut membuat footer di laman website teman-teman. Dan hal pertama yang perlu kalian lakukan yaitu kita pergi ke bagian tampilan, lalu pilih Elementor header dan footer. Kita tunggu sebentar, lalu kita add new. Nah, di sini kita tulis footer. Lalu kita lanjut ke bagian type of template. Di sini kita juga pilih footer. Nah, untuk display on-nya, kembali lagi ini baik lagi ke teman masing-masing kalian sesuai dengan kebutuhannya. Apakah nanti akan ditampilkan di semua website, all post, all online, atau yang lain sebagainya. Tapi di sini aku akan pilih specific page. Nah, di sini aku akan pilih produk, lalu blog, terus aku akan pilih about. Lalu setelah kita memilih display on nanti akan ditampilkan bagian mana saja, kita lanjut ke bagian user role. Di sini aku akan pilih all. Lalu di atas kita langsung saja pilih simpan draft. Nah, setelah sudah secara otomatis tersimpan, kita langsung saja sunting dengan Elementor. Kita tunggu sebentar. Nah, berikut adalah tampilan setelah kita memilih sunting dengan Elementor.
Dan sama seperti sebelumnya, teman-teman juga perlu untuk membuat sketsa terlebih dahulu terkait dengan tampilan apa yang kalian inginkan di footer dari lamannya teman-teman semua. Nah, di sini aku bakal memilih widget yang 3 ini. Lalu di sebelah sini aku akan mengisi dengan tajuk. Di sini kita langsung saja pilih yang kotak ini. Ketiga kolom ini akan aku kasih tajuk terlebih dahulu. Lalu di bawahnya aku akan mengisi nomor WA di kolom pertama ini. Di sini aku akan memilih icon, kita langsung saja buat di bawahnya. Lalu di kolom kedua pun sama, aku akan mengisi dengan daftar icon. Nah, sedangkan di sini aku akan mengisi dengan media sosial. Kita drag saja. Nah, di sini aku di bawah itu akan aku isi dengan lokasi atau maps dari Tafira sendiri. Kita tulis saja map atau peta Google. Oke. Kita atur terlebih dahulu di tajuk dari kolom pertama ini. Di sini aku akan isi dengan tulisan customer service. Kita tulis saja customer service. Nah, karena Tafira ini menggunakan font family dari Popin, maka kita ganti terlebih dahulu font-nya menjadi Popin. Oke. Lalu untuk ukurannya aku akan menggunakan angka 16. Dan untuk warnanya kita ganti menjadi warna hitam. Oke. Dan untuk garisnya atau fungsinya sendiri aku akan align di bagian center. Untuk yang customization belum selesai, kita lanjut di bawahnya. Nah, di sini aku akan mengisi dengan nomor WhatsApp. Jadi di sebelah sini kita hapus saja daftar item ini. Jadi kita hanya menggunakan satu daftar item saja. Kita pilih, teksnya kita ganti dengan nomor teman-teman masing-masing. Ya. Lalu di ikonnya juga sama, kita ubah dengan menggunakan ikon WhatsApp. Sisipkan. Lalu kita ubah gayanya, kita perbesar. Warnanya kita ganti terlebih dahulu menjadi warna hitam. Lalu di bagian sorotan kita ganti menjadi warna hijau kegelapan, hijau gelap. Sebelah sini kita lihat. Lalu untuk ukurannya bisa disesuaikan sesuai dengan teman-teman. Jadi ini sudah selesai. Kita lanjut ke bagian maps. Kalau misalnya teman-teman bingung di sebelah sini tidak bisa ditekan, kita langsung ke bagian navigator. Nah, kita cari deh mau mengedit bagian apa. Karena aku akan mengedit bagian meta Google. Nah, jadi aku di sini akan mengganti lokasi dari peta Google ini menjadi lokasi dari Tafira.
sebentar. Lalu untuk besarnya aku akan berada tetap di angka 10, sedangkan untuk tingginya akan aku setting sampai 160. Dia akan menjadi seperti ini tampilannya. Dan untuk perbesar serta tingginya itu akan disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan dari teman-teman semua ya. Oke, karena di kolom 1 sudah selesai, kita lanjut ke bagian kolom kedua. Nah, di kolom kedua ini aku akan mengisi dengan tulisan bisnis. Lalu kita lanjut mengubah ke bagian gaya. Kita akan mengubah warna teksnya terlebih dahulu menjadi warna hitam. Lalu untuk lanjut kita akan mengubah font family-nya menjadi Poppins. Untuk ukurannya aku akan ubah ke 16. Terus ketebalannya juga menjadi medium aja. Postur ini juga sama, kita menjadi medium. Nah, lanjut kita ke bagian daftar item. Nah, di sini aku akan mengubah ini menjadi about us, produk, serta blog. Karena ini adalah 3 menu yang ada di Tavia Shop. Tapi di sini daftar itemnya bisa kembali disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman semua. Dan kita edit terlebih dahulu di bagian daftar item pertama. Kita ganti menjadi about us. Ikonnya juga sama, kita ganti menjadi checklist saja. Ini kita isi prompt, dia akan berubah menjadi seperti ini. Lalu kita sesuaikan juga untuk ukurannya. Warnanya iPhone, ganti warna terlebih dahulu menjadi warna hitam. Lalu untuk sorotannya juga kita ubah menjadi warna hijau tua. Ya. Terus, bagian buat sudah, kita lanjut ke bagian daftar item yang kedua. Di daftar item yang kedua, aku akan mengubah menjadi produk. Kita ganti aja teksnya menjadi produk. Terus itemnya juga sama, kita samakan menjadi checklist. Kita sisihkan. Lalu kita juga lanjut ke bagian daftar item yang ketiga. Ini kita juga ubah menjadi blog. Item yang juga kita samakan menjadi chat. Lalu teman-teman, kalau misalkan dari kalian ketika memilih fitur dari About Us, produk juga blog, lalu nantinya akan secara terintegrasi ke bagian menu dari About Us ataupun yang lainnya dari website teman-teman, kalian bisa langsung masukkan tautan linknya di sebelah sini. Dan untuk bisnisnya sendiri ini aku akan align di center. Karena ini kolom kedua selesai, kita lanjut ke bagian kolom ketiga. Nah, di kolom ketiga aku akan mengisi dengan tulisan follow us untuk mengajak para pengunjung ke media sosial dari Tavia. Nah, seperti sebelumnya, kita ubah terlebih dahulu warna teksnya menjadi warna hitam. Lalu penulisannya juga sama, kita ubah teksnya, font kita samakan menjadi Poppins.
Ukurannya juga kita samakan menjadi 16, ketebalannya medium. Terus kita lanjut ke bagian align. Oke, karena follow us sudah selesai, kita lanjut ke bagian sosial media. Nah, sama seperti header nih teman-teman, kalian juga bisa mengedit sesuai dengan sosial media yang kalian inginkan. Misalkan Facebooknya ini pengen kalian ganti menjadi Instagram. Nah, di sini kita langsung saja pilih ke bagian pustaka icon, kita langsung filter by name, kita pilih Instagram. Nah, langsung sisihkan seperti itu. Nah, di sini Facebook juga sama. Kalau misalkan kalian langsung ingin terintegrasi ke sosial media Facebook dari sisi teman-teman, langsung saja menempelkan atau men-paste terkait dari link di akun sosial media kalian. Di sini aku akan copy paste terkait dengan sosial media dari aku akan copy di sini. Terus kita lanjut ke bagian Twitter. Di sini aku akan ubah jadi Instagram aja. Kita sisihkan, lalu kita masukkan juga linknya. Oke, YouTube juga sama, kita masukkan link dari sosial media YouTube teman-teman. Oh iya, di sini kan masih belum ada tulisan terkait dengan match-nya. Kita tambahkan lagi tajuk di atas match ini. Kita tulis lokasi atau location. Kita beralih ke gaya karena teksnya kita udah menjadi hitam. Lalu kita lanjut ke bagian penulisan. Family-nya juga kita samakan menjadi bolding. Ukurannya sama 16. Lalu ketebalannya juga kita ubah menjadi medium saja. Lalu jangan lupa di align ke bagian center. Oke, sebelum kita beralih ke bagian background ini, kita akan membuat pemisah antara customer service dengan nomor, juga bisnis dengan menu-menu ini, serta yang bagian kolom ini. Nah, caranya gimana? Kita beralih ke bagian kotak ini, kita pilih kembali. Taruh sebelah sini. Sebentar, nah dia akan muncul seperti ini. Lalu bisnis juga follow us juga sama caranya. Kita break sebelah sini. Sebentar. Kita lanjut ke bagian follow us. Pilih pembagi. Lalu terakhir kita akan membuat untuk bagian location. Kita break saja pembagiannya. Dia akan muncul seperti ini. Oke, setelah tampilan jadi seperti ini, kita langsung fokus ke bagian background dari footer ini. Kita beralih ke bagian gaya, pilih klasik, lalu warna. Kita langsung saja copy paste dari kode warna yang diinginkan. Dia akan muncul seperti ini. Oke, kita langsung saja terbitkan. Nah, lalu di bawahnya jangan lupa kita coba tambahkan copyright. Nah, di sini kita tambahkan widget lagi. Kita pilih ini. Lalu kita masukkan tajuk. Kita pergi ke bagian kotak ini, lalu masukkan ikon sosial. Ternyata daftar icon. Nah, ini kita hapus saja. Di sini ikonnya kita ubah menjadi copyright. Masukkan.
Lalu untuk teksnya juga disesuaikan dengan keinginan dari teman-teman. Nah, di sini aku akan menulis 2023 Tafira Shop All Right Serve. Dan oke, ya. Kita ke bagian ikonnya. Kita tambahkan di warna hitam. Oke, sorotannya juga sama. Warna hijau, gelap. Dari sini saja. Terus kita align ke bagian center. Dia akan muncul seperti ini. Kita perbarui. Tunggu sebentar. Oke, setelah kita mengedit terkait dengan tampilan di footer, lalu kita lihat di bagian dashboard atau website teman-teman untuk memeriksa apakah tampilan dari footernya itu sudah terbarui atau belum. Oke, kita klik kunjungi situs, lalu klik new tab dan kita tunggu sebentar. Lalu kita pilih ke blog. Nah, berikut adalah tampilan terkait dengan footer, juga header dari website yang sudah kita edit tadi. Nah, bisa kita lihat ya. Di sini di headernya itu udah ada home, about us, product, juga blog. Terus di footernya juga sama. Di sini kita menulis customer service, bisnis, follow us, juga location terkait dengan bisnis teman-teman. Kurang lebih seperti itu tampilan dari proses pembuatan terkait dengan footer juga header yang bisa kita buat di platform WordPress. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Buat kalian yang masih ada pertanyaan atau nanti request next bakal bahas apa, langsung aja drop di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, juga nyalain notifikasi belnya biar kalian gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya. Thank you for watching, see you on the next video, and bye-bye!